yakni yang sering kita dengar dengan sebutan Imam Ghazali. Beliau adalah seorang ulama yang sampai-sampai dikatakan oleh Imam An-Nawawi, Muhammad ibn Abdullah Sayyidul Anbiya. Muhammad ibn Abdullah Sayyidul Anbiya. Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para nabi. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Sayyidul A'immah. Imam Syafi'i namanya kan Muhammad juga. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i itu pemimpin para imam. Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Sayyidul Musannifin. Beliau adalah pemimpin para pengarang-pengarang kitab. Muhammad ibn Abdullah Sayyidul Anbiya, Muhammad ibn Idris Sayyidul A'immah, Muhammad Al-Ghazali Sayyidul Musannifin. Karena apa? Karena begitu banyak kitab-kitab yang beliau karang. Ada Mukasyafatul Qulub, ada Bidayatul Hidayah, ada kitab ada hadisnya beliau itu Al-Wajiz Al-Wasid yang merujuk kepada menyambung kepada Al-Um. Kemudian ada Kasyaf Ulum Ruh, ada Bidayatul Hidayah, banyak sekali kitab-kitab karangan beliau. Ada Miyarul Ilm. Tapi dari seluruh kitab-kitab beliau, itu yang paling masyhur, yang paling mulia, yang paling agung yang pernah beliau karang adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, sebelum ana bahas tentang kitab Ihya Ulumuddin atau bab tadi yang sudah dibacakan, itu orang perlu tahu siapa Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali beliau adalah orang soleh. Ayah beliau bukan ulama, ayah beliau bukan orang alim, kakek beliau bukan orang alim, bukan. Ayah beliau, kakek beliau itu tukang tenun, tukang bikin wol. Nah, makanya Al-Ghazali itu kan laqab, gelar. Setiap ada laqab pasti ada nisbat. Laqab, gelar, nisbat, penyandaran daripada gelar tersebut. Contoh, Sufyan Ats-Tsauri. Ats-Tsaur itu laqab, bantai artinya. Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Kejadian apa? Perkara apa? Hal apa yang sehingga menjadikan Sufyan itu, Imam Sufyan dipanggil Ats-Tsaur. Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Oh, ternyata Al-Imam Sufyan sebelum beliau dipanggil Ats-Tsauri, beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri sehingga terdengar suara dari langit, ya Tsaur gadi mulyumna, banteng, dahulukan kaki kanannya. Semenjak itulah beliau dipanggil Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu nisbatnya, itu nisbat. Abu Nawas itu laqab, gelar, namanya bukan Abu Nawas. Tapi kenapa kok laqabnya Abu Nawas? Nisbatnya kemana? Penyandarannya kemana? Oh, penyandarannya karena Abu Nawas, Abu Nawas bapaknya kerah. Nawas itu kerah baju. Oh, si Abu Nawas ini dia kalau pakai kerah baju itu melebihi kepala, besar kerah bajunya. Makanya itu nisbatnya, sehingga laqabnya adalah Abu. Nah, Al-Imam Al-Ghazali namanya Muhammad. Tapi kenapa kok dipanggil Al-Ghazali? Nisbatnya apa? Laqab Al-Ghazali itu. Nah, ini ulama banyak, saking mulia dan agungnya beliau sampai ulama itu berbeda pendapat tentang laqab Al-Ghazali. Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir, ya, Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir, beliau berkata, laqab Ghazali itu dari asal kata ghazalah. Dari asal kata ghazalah, yakni Ghazalah itu tempat kelahiran beliau. Itu menurut Imam Al-Fayyumi dalam kitab Misbahul Munir. Tetapi dibantah oleh sebagian ulama. Al-Imam Ibnu As-Sam'ani belum masalah. Al-Imam Ibnu As-Sam'ani mengatakan, aku telah pergi ke daerah Tusi, aku cari seluruh kampung, tidak ada kampung yang namanya Ghazalah. Nah, diperkuat lagi dengan pendapat Imam An-Nawawi. Imam Nawawi bilang Ghazalah, laqab Ghazalah kepada Imam Ghazali itu nisbatnya, ini dijelaskan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Itu kalau buka kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah ada di situ. Tabaqat Asy-Syafi'iyah sama Syiarul A'lam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Di situ dijelaskan Imam Nawawi tasydid Al-Ghazali adalah daripada
pekerjaan ayah, keluarga dan kakek ibu. Ghazal artinya tukang tenun. Ini yang paling benar. Banyak ulama beda-beda pendapat. Nah, ini ente orangnya. Kebiasaan kalau lagi ngaji begini. Anda kan udah bilang, ente orang kalau lagi ngaji itu yang khusyuk. Satu orang ngadep kiri, semua ngadep kiri. Itu namanya fudul. Kalau dengarkan, jangan fudul. Kebiasaan jelek. Ini lagi taklim, mau ada siapa kek? Lagi taklim yang khusyuk. Jangan fudul, satu orang ngadep kiri, semua ngadep kiri ada apa? Nah, itu fudul, sudah cari tahu. Kebiasaan kan? Itu orang lagi maulid, ada satu kan, semua orang melihat ini. Fudul, suka cari tahu. Udah dulu yang khusyuk. Sampai lupa nanti mana tuh. Nah, jadi lakab Al-Ghazali adalah dari tukang tenun. Jadi itu yang paling sahihnya. Walaupun banyak pendapat para ulama ahli tarikh. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau di masa kecilnya itu sudah banyak menuntut ilmu kepada para ulama-ulama besar, salah satunya Imamul Haramain. Itu guru besar beliau. Banyak panjang kalau mau dijelaskan. Intinya beliau adalah salah satu ulama dari umat Nabi Muhammad yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Anda ceritakan di Al-Imam Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili, pengarang kitab, pengarang wirid Hizib Bahar Hizib Nasr, yang ngarang kitab Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah Ni'mal Wakil, yang ngarang kitab Mafakhirul Aliyah, itu beliau Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili pernah bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat ada Rasulullah dan ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bilang ke Rasulullah, wahai Muhammad, engkau pernah berkata ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama dari umatku itu sama seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Aku ini nabi dari kalangan Bani Israel. Aku mau lihat umat seperti apa sih, ulama dari umatmu itu seperti apa? Kok bisa engkau samakan keilmuannya dengan kami, nabi-nabi dari kalangan Bani Israel? Di situ Rasulullah panggil Imam Ghazali. Yang dipanggil Imam Ghazali. Dipanggil Imam Ghazali. Nabi Musa tanya, ini dia? Iya dia. Nabi Musa bilang, manis mak, siapa kau punya nama? Imam Ghazali jawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, ya Muhammad, ini yang kamu bilang pinter. Saya tanya ke dia siapa namanya, tapi dia jawab dengan jawaban yang panjang. Dia bawa nama bapaknya, nama kakeknya, nama datuknya, dia bawa nama gelarnya. Harusnya kalau dia pintar, ketika aku bertanya siapa namamu, cukup dia jawab Muhammad. Kalau dia pintar, masuk akal juga. Imam Ghazali berkata, ya Rasulullah, izinkan aku menjawab. Dijawab sama Imam Ghazali, wahai Nabi Musa, bukankah dalam Al-Quran dijelaskan Allah pernah bertanya kepadamu apa yang ada di tanganmu? Pertanyaan Allah, wahai Musa, apa yang kau pegang, apa yang ada di tanganmu? Engkau jawab, ya Allah, ini tongkat. Tongkat ini aku gunakan untuk sadar, untuk. Cukup kau jawab tongkat. Yang panjang agar aku punya waktu yang lama berbicara dengan, walaupun mimpi tidak bisa dijadikan dalil, tetapi bisa dipakai dalam fadhailul amal, bisa dipakai targhib, bisa dipakai tarhib, kecuali tidak bisa dalam syar'ul hukmiyah, yakni syariat atau ya, syar'ul islamiyah, ahkamul islamiyah, atau aqaidud diniyah, itu tidak boleh. Hadis dhaif atau mimpi para orang soleh tidak bisa dipakai dalam ahkam syariah atau apa itu diniyah, hukum-hukum syariat atau tentang masalah akidah agama. Tidak boleh pakai hadis dhaif dan tidak boleh lewat. Selain daripada itu targhib, tarhib, fadhilul amal itu boleh.
Paham? Ada itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ya, ini beliau seorang ulama besar di zamannya. Nah, kitab Ihya Ulumuddin, ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, beliau berkata seperti ini. Hampir-hampir Ihya Ulumuddin itu seperti Al-Quran. Ingat, hampir-hampir, jangan orang salah paham lagi. Nanti Habib Bahar bilang kitab Ihya Ulumuddin itu sama kayak Quran. Itu jangan salah paham. Hampir, yakni kadang-kadang, hampir saja kitab Ihya itu seperti Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya karena begitu banyak orang yang membaca kitab Ihya, sampai-sampai hampir sama seperti banyaknya orang yang membaca Quran. Bahkan ada lagi yang mengatakan, satu ulama, dia bilang andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran, cukup kitab Ihya bisa menjadi pedoman bagi umat Islam. Andaikan Allah tidak turunkan Al-Quran, berarti ini kitab Ihya, kitab yang sangat agung, kitab yang begitu mulia. Makanya ketika dulu ada namanya Al-Imam Ali Ibn Al-Imam Ali Ibn Sabah, lupa. Yakni dia itu di Afrika. Imam Ghazali bilang, ya Rasulullah, dia telah menuduhku masalah kitab ini. Yang ini bilang, ya tidak ya Rasulullah, dialah yang telah mengingat. Kalau memang aku salah, aku akan bertobat kepada Allah SWT. Tapi kalau aku benar, aku minta hakku atas dia. Diambil kitab Ihya'nya, dikasih ke Rasulullah, dibuka oleh Rasulullah. Ini kitab yang bagus, dikasih ke Sayyidina Abu Bakar. Ini kitab yang bagus, dikasih ke Sayyidina Umar. Ini kitab yang bagus. Akhirnya dia dicambuk oleh Muhammad Rasulullah sebagai hukuman. Dicambuk, baru 5 kali cambukan, Sayyidina Abu Bakar sudah berkata, ya Rasulullah, cukup, maafkan dia, tidak usah dicambuk. Mungkin dia tidak tahu atau mungkin dia tidak paham. Ketika ini bangun, dia bangun, bekas cambukan Nabi Muhammad masih ada di belakang. Bahkan rasa sakit dari cambukan itu masih ada. Ketika itu langsung dia bertobat kepada Allah dan minta syafaat kepada Rasulullah. Besoknya dia mimpi lagi ketemu Rasulullah, diusap oleh Rasulullah, dia bangun, hilang bekas cambukan Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya dia perintahkan seluruh murid-muridnya untuk apa? Untuk menulis kitab Ihya makhtut dengan tangan. Itu ditulis pakai apa? Ditulis dengan tinta emas. Akhirnya beliaulah yang menyebarkan kitab Ihya Ulumuddin di seluruh daerah Afrika. Ihya Ulumuddin kitab yang begitu agung, sampai-sampai Habib Abdullah bin Abu Bakar, Abu Bakar Abdullah Idrus, beliau berkata, barang siapa di zaman beliau, barang padahal di zaman beliau itu kan tidak ada percetakan, tidak ada apa, makanya banyak kitab Ihya tersebar di zaman beliau. Beliau bilang, barang siapa yang menulis kitab Ihya dengan tangannya, menulis kitab Ihya dengan tangannya menjadi 40 jilid, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di zaman beliau kitab Ihya banyak tersebar. Kenapa? Karena banyak yang mencatat dengan tangan. Kalau ini tidak ada, tidak seperti sekarang. Dan masih banyak lagi keutamaan kemuliaan kitab Ihya Ulumuddin. Banyak orang-orang ngomong Ihya Ulumuddin seperti Ibnu Taimiyah, kitab Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadis dhaif. Ini perlu tahu, Al-Imam Ghazali tidak sembarangan ketika meletakkan hadis di dalam kitab Ihya. Itu beliau buka-buka kitab hadis, beliau cium dulu. Dalam manhajnya beliau cium. Kalau itu hadis wangi, beliau taruh. Kalau beliau cium, kertasnya itu wangi, beliau letakkan, tuangkan dalam kitab Ihya. Imam Ghazali. Jadi setiap mau meletakkan hadis dalam kitab Ihya itu dia cium dulu. Oh wangi, beliau taruh. Wangi, beliau taruh. Tidak wangi, beliau taruh. Itu karamah daripada Imam Ghazali. Yang dimana kita orang para habaib ya berpegang teguhnya firragaib dalam ilmu tasawuf, berpegang teguh kepada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Karena kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan di situ semuanya ada, syariatnya ada, hakikatnya ada, tarikatnya ada, semua ada di situ. Nggak ada yang nggak ada.
Mau apa syariat ada di situ, masalah hukum-hukum, masalah hakikat ada, tasawuf ada, semuanya ada dalam kitab. Ilmu hadis semuanya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ini termasuk kitab salah yang selalu biasa kita orang baca. Makanya kan dikatakan man arada taqadduma fa alaihi bi kutubil mutaqaddimin, man arada ta'akhkhara fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Barang siapa yang ingin maju, barang siapa yang ingin terdepan dalam urusan agama, ilmu, apapun itu, maka hendaklah dia berpegang teguh kepada kitab-kitab terdahulu. Man arada ta'akhkhara fa alaihi bi kutubil mutaakhirin. Kalau itu pengen terbelakang mental, terbelakang dalam hal agama, dalam hal ilmu, yang dipakai kitab-kitab sekarang ini. Sebab kenapa? Beda kata Habib Zain bin Smith. Beda. Ulama zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Zaman dulu, contoh Al-Imam Ibnu Ruslan yang Arab Zubat.